Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video kali ini. Saya Rigali Muhammad Sopian, mahasiswa Politeknik TIDC Bandung, jurusan D4 Komputerisasi Akuntansi, angkatan 2021-2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan bagaimana membuat basis data menggunakan CMD. Di sini saya menggunakan Exam Control Panel versi 3.3.0. Selanjutnya kita klik Start di MySQL dan klik Start juga di file GLM. Setelah keduanya menyala, kita pindah dan buka CMD untuk memulai membuat basis datanya. Kita mulai dengan ketik CD dan diulang sebanyak 3 kali. Lalu spasi, ketik C.2 garis miring exam garis miring MySQL garis miring bin. Lalu klik enter hingga muncul seperti itu dan kita ketik MySQL spasi menu dan root. Jika benar maka tampilan akan seperti di layar. Selanjutnya, karena kita akan membuat sebuah database, maka kita ketik create database, lalu tulis nama database apa yang akan kita buat, dan ketik titik koma setelah menulis semuanya, lalu kita klik enter. Setelah diklik, selanjutnya ketik use dan nama basis datanya, lalu enter. Tujuannya untuk mengganti kata non yang ada di dalam kurung tersebut. Setelah itu kita membuat tabelnya dengan cara kita ketik create tabel dan nama tabelnya, terus spasi, terus ketik buka kurung dan klik enter. Setelah itu kita isi apa saja yang akan ada di tabel seperti di layar. Yang pertama ada ID karyawan menggunakan integer, ketik not null, setelah itu koma, lalu klik enter. Selanjutnya ada nama menggunakan varchar, lalu koma, lalu enter. Selanjutnya ada jabatan, varchar kembali, koma, dan enter. Hingga seterusnya, isi sesuai kebutuhannya kita masing-masing seperti yang ada di layar. Saya mengisi hingga 5. Setelah semuanya diketik, saya klik enter untuk mulai mengisi datanya. Setelah diklik enter, kita bisa melihat bagaimana bentuk tabelnya dengan cara ketik dash lalu nama tabel yang kita tulis tadi, lalu kita klik enter, maka akan muncul seperti yang digambar tersebut. Ternyata pada saat dilihat tabelnya ada yang kurang. Kita bisa menambahkan dengan mengetik alter, terus tabel, terus nama tabel, ketik add, dan apa yang akan dimasukkan. Setelah diketik sesuai dengan ada yang di video tersebut, kita klik enter, dan di video saya menambahkan 3 lagi sehingga diulang sebanyak 3 kali dengan cara yang sama seperti cara awal tadi. Cara ini bisa untuk menambahkan sesuai kebutuhan kita untuk mengisi tabel tersebut.
Setelah selesai ditambahkan, kita bisa melihat kembali dengan mengetik dash terus nama tabel kita, maka akan muncul seperti berikut. Dan ternyata misalkan ada isi tabel yang salah kita masukkan, kita bisa menghapusnya atau memotongnya dengan memasukkan cara ketik alter terus tabel terus nama tabel kita, ketik drop terus apa yang akan kita hapus. Setelah itu kita klik enter, maka semuanya akan terhapus. Kita bisa lihat kembali dengan mengetik dash dan nama tabel kita. Klik enter, maka akan muncul tabel terbaru yang sudah kita perbarui. Selanjutnya kita akan mengisi tabel tersebut dengan mengetik insert, lalu ketik into, lalu ketik nama tabel kita, lalu klik enter. Selanjutnya kita ketik values, lalu ketik buka kurung, ketik juga petik, masukkan ID, lalu ketik koma, ketik kembali, lalu masukkan nama, ulangi kembali, petik koma petik, masukkan jabatannya, lalu ulangi kembali, petik koma petik, lalu masukin absensinya, diulangi kembali, lalu masukin gaji per harinya, lalu diulangi kembali, masukin hari kerja, lalu diulangi, petik dan komanya, lalu masukkan total gajinya, petik, tutup kurung, titik koma, dan klik enter. Untuk isi datanya kita sesuaikan dengan masing-masing. Di sini saya akan membuat 10 data sehingga cara tersebut akan diulang sebanyak 10 kali. Di sini saya akan mempercepat untuk mengisi datanya sehingga akan muncul semuanya seperti yang ada di video tersebut. Untuk melihatnya kita ketik select all from nama tabel kita, lalu klik enter, maka akan muncul tampilannya seperti berikut sesuai data yang kita masukkan tadi. Dan ternyata ada data yang salah penulisannya, maka kita bisa menggunakan update untuk memperbarui isi tabel berikut. Setelah diklik enter, lalu kita ketik ID atau apa yang akan kita ganti, seperti ada yang di video akan mengganti ID, maka diketik ID, lalu ketik sama dengan, ketik petik dan masukkan ID yang benarnya. Setelah itu klik enter dan ketik where, lalu masukkan ID-nya untuk mengganti data tersebut. Selanjutnya kita klik enter. Setelah data tersebut diupdate, kita bisa melihatnya kembali dengan cara mengetik select bintang from dan nama tabel yang kita buat, titik koma, lalu klik enter, maka tampilannya akan seperti berikut. Dan ternyata ada data yang di tabel yang seharusnya tidak ada di tabel berikut, maka kita bisa mendelete-nya dengan cara ketik delete, ketik from, ketik nama tabel kita. Setelah itu kita ketik where. Setelah mengetik where, kita masukkan ID karyawan mana yang akan kita delete, lalu titik koma. Setelah itu kita akan klik enter, maka ID karyawan yang kita tulis tersebut akan hilang dari tabel. Untuk melihatnya kita bisa ketik select
bintang from, terus nama tabel kita, titik koma, lalu ketik enter. Maka akan muncul tabel terbaru sesuai apa yang kita mau. Dan sekian tutorial bagaimana cara kita menggunakan CMD untuk membuat basis data. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa.